Obrolan ngomongin birokrasi ala-alan. Hai kawan LAN, jumpa lagi di obrolan omongin birokrasi ala-alan. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ya, Ibu Nur Asia, yang salah satu alumni kita di Puslat Bangka MP, telah mengikuti pelatihan kepemimpinan tingkat 2. Nah, kita mengundang beliau karena terus terang aksi-aksi perubahan yang dilakukan oleh beliau ini sudah sangat luar biasa dan menjadi program nasional. Iya, program nasional Bu ya. Iya Pak, jadi program nasional. ini. Nah, semoga dengan hadirnya beliau ini bisa memberikan inspirasi kepada kita semua ya terkait dengan progres perubahan yang telah dilakukan oleh beliau saat sekarang ini. Nah, baik kawan LAN ya, untuk itu dengan hadirnya beliau kita akan perkenalkan sedikit ya bahwasanya beliau saat sekarang ini instansinya itu dari Kejaksaan Tinggi yang awalnya memang waktu inovasi ini dilakukan beliau ada di Palu pada saat itu ya, di Kejaksaan Tinggi Palu. Kemudian setelah selesai ya beliau menjadi kajari di Bantul, Jogja. Di Jogja. Nah, setelah itu baru ke Kejaksaan Agung ya, iya. Dan kembali ke Makassar sini. Ya, di Kejaksaan Tinggi. Nah, ternyata dengar-dengar beliau ini saat sekarang ini ya itu lagi dipromosi lagi nih kembali ke Kejaksaan Agung ya, seperti itu Bu ya. Nah, siap, Pak. Ini kawan LAN ini Bu Nur Asia mungkin ingin mendengar kisah ya yang selama ini mungkin banyak orang yang belum tahu ya terkait dengan seperti apa sebuah inovasi yang Ibu gagas selama ini itu bisa menasional. Itu kira-kira latar belakangnya seperti apa Bu? Bisa diceritakan mungkin? Iya Pak, jadi awal mulanya itu saya ikut pendidikan di LAN. Saya cuma berpikir kira-kira inovasi apa yang bisa bagus saya angkat. Nah, ternyata ada masukan dari Bapak Kajati saya. Karena tugas saya di bidang perdata dan tata usaha negara, saya yang menjabat sebagai asisten perdata dan tata usaha negara. Beliau bilang, yang tidak pernah diangkat oleh orang selama ini adalah memberikan hak kepada masyarakat suku Bajo atau masyarakat pesisir. Padahal kalau dipikir-pikir, mereka ini ada sebelum Indonesia merdeka. Di saat Indonesia sudah merdeka, yang orang ingat itu manusia di daratan. Orang lupa dengan manusia di pesisir atau di lautan. Dan kalau kita baca beritanya, mereka ini kasihan sekali. Mereka tidak punya tempat tinggal. Mereka hidup di atas perahu. Mereka hidup di atas air. Sehingga mereka tidak punya KTP, apalagi kartu keluarga. Akhirnya mereka terusir dan terusir. Akhirnya sampailah mereka di Malaysia, Pak. Malaysia ditangkapin karena dianggap sebagai pencuri ikan. Diusir lagi. Akhirnya masuklah mereka di Indonesia. Di Indonesia pernah ada satu peristiwa, mereka ditempatkan di kebun kelapa sawit. Di kebun kelapa sawit ini mereka ibaratkan ikan, mereka ditempatkan di ekosistem yang tidak tepat. Akhirnya mereka melakukan kejahatan, mencuri kelapa sawit untuk makan. Padahal mereka orang Indonesia. Akhirnya Pak Kajati bilang, bisa tidak kamu angkat itu? Oh siap Pak, meskipun itu berat, karena saya harus
membicarakan dengan banyak stakeholder yang berkaitan dengan itu. Karena sesuatu hal yang tidak pernah dilakukan, memberikan alas hak atau sertifikat kepada orang yang hidup di atas air. Selama ini orang yang hidup di atas air tidak pernah dikasih, yang adalah orang yang hidup di atas tanah. Karena ada batasan-batasannya. Itu. Akhirnya bismillah. Saya maju. Makanya saya berani waktu itu ikut LAN. Oh iya, ini sudah proper saya. Saya maju. Nah, akhirnya masalah itu mulai saya ikuti di pendidikan di LAN, bagaimana seorang pemimpin mengatasi masalah sesulit apapun, selalu ada jalan keluarnya dengan cara berpikir yang agile, cara berpikir yang adaptif. Akhirnya saya mulai bergerak. Saya dekati dulu Pemda setempat. Sudah itu dari dinas perairan, perikanan, masyarakat terpencil, suku terasing, kesehatan, Dikbud, terakhir dengan bank. Kenapa kita mau memberikan alas hak untuk mereka? Karena kita pengen mereka sejahtera. Iya. Nah, ketika saya konsultasi proper saya sama Bapak ragu. Bapak sebagai coach saya, Bapak ragu. Ini bisa tidak? Minimal seminar nasional. Saya insya Allah Pak, saya maju. Berapa lama kau janjikan mereka ini bisa mendapatkan sertifikat? Bapak waktu itu bilang paling cepat ini 1 tahun. Tapi saya bilang insya Allah Pak. Akhirnya begitu saya ada bicara dengan orang Badan Pertanahan, gayung bersambut Pak. Gayung bersambut, akhirnya kerjasama, akhirnya khusus untuk Sulawesi Tengah 3 bulan habis pendidikan Bapak. Tidak jadi seminar karena terjadi COVID ketika itu. 3 bulan kemudian sudah dapat di Palu 105 sertifikat. Iya. Jadi 5 yang di air, 100 yang di darat. Darat ini itu pun tidak jauh dari pantai. Iya. Mereka dikasih lahan seluas 1 hektar, 1 kakak. Jadi bisa mereka diajari untuk bercocok tanam. Yang di air ini ada syarat-syarat tertentunya untuk diberikan. Misalnya dia bangun rumah itu ada pondasinya dan dia sudah berapa lama, 10 tahun atau berapa tahun, itulah dikasih hak. Puncak acara terakhir, alhamdulillah diadakanlah GATRA, Gerakan Strategi Nasional. Itu diadakan di Wakatobi. Bapak Presiden Jokowi datang sendiri ke situ. Acara puncaknya. Melihat acara di Wakatobi karena Wakatobi adalah daerah suku Bajo yang terbesar. Jadi pulau-pulau di situ tuh masyarakat suku Bajo itu berkumpul. Bahkan di suku Bajo di Wakatobi tuh motor bisa jalannya tuh papan. Nah, di situ diserahkanlah 5.000 sertifikat Bapak. Seperti itu. Iya. Nah, kalau kita lihat ini kan stakeholders yang terlibat ini kan luar biasa Bu ya. Dan ini adalah stakeholders yang strategis potensial untuk dipengaruhi. Nah, di dalam proses perjalanannya itu apa ada stakeholders yang misalnya itu resisten kah atau mungkin seperti apa gitu terkait dengan apa yang rencana Ibu lakukan, kan bisa jadi tidak semulus yang kita bayangkan. Betul Pak. Jadi waktu ketika saya berbincang masalah itu ada gesekan dari stakeholder masing-masing. Yang di perairan, oh tidak bisa karena aturan perairan seperti ini. Tidak dimungkinkan diberikan sertifikat untuk tinggal di daerah pesisir karena memahami bahwa gelombang begini dan begitu. Terus dari suku terasing, oh tidak bisa ini karena begini dan begini. Terlalu banyak kendala. Akhirnya
ketika terlalu banyak kendala begitu, kita buatlah suatu pendapat hukum. Kita buat pendapat hukum namanya legal opinion, dan itu kita serahkan ke BPN. BPN juga mengambil suatu terobosan. Kalau masih saya undang juga para pakar agraria Bapak, dari Unhas dengan Untad. Mereka berpendapat sepanjang masih ada tanah di bawah air, kenapa tidak diberikan? Kecuali kalau tanah itu tidak bisa kelihatan atau tidak bisa dijangkau, baru tidak diberikan, karena daerah zona bahaya. Jadi kalau sepanjang masih ada tanah, kenapa tidak? Akhirnya diberikan. Begitu Pak. Dan itu namanya ego sektoral, masing-masing maunya tidak bisa karena ada larangan ini. Tapi akhirnya diskusi besar dilempar ke pusat, akhirnya pusat mengundang saya ikut menjadi pembicara. Ketika muncul di situ, yang berbicara itu dari berbagai kementerian Pak. Jadi bukan lagi kepala dinas, tapi kepala bukan menteri-menteri semua yang berbicara di situ. Perasaan cuma saya sendiri yang paling kecil di antara. Terus berbicaralah Menko Polhukam dari mana. Saya cuma bilang, saya hanya ingin memberikan apa yang hak mereka yang tidak diberikan oleh pemerintah. Terus kedua, sama Menko Polhukam dengan saya bilang, untuk apa Bapak tempatkan polisi atau tentara di garis terluar, di pulau terluar, mereka pada akhirnya akan pulang karena bukan habitatnya. Tapi coba Bapak kasih itu masyarakat pesisir yang tinggal di sana, sampai tetes darah penghabisan, mereka pertahankan itu tanah yang mereka dikasih. Seperti itu Pak. Luar biasa ya. Tidak gampang. Nah, kalau kita lihat ini kan banyaknya misalnya tantangan yang seperti itu dihadapi. Tentu saja mungkin Ibu punya tips atau trik tersendiri nih untuk mempengaruhi para stakeholders yang ada ini, apalagi sampai ditarik ke pusat ini sebagai salah satu program nasional ini. Itu kiat-kiat yang seperti apa ini yang sekiranya Ibu bisa mungkin share ke kawan LAN gitu dalam mempengaruhi stakeholders itu? Jadi seperti yang tadi saya ucapkan, semua ini adalah hikmah dari belajar di LAN. Kita dilatih untuk bagaimana berpikir menghadapi masalah. Kita berpikir bagaimana untuk mengatasi itu masalah dan bagaimana jalan keluarnya. Akhirnya saya ketika itu menjelaskan sama mereka, kita ini sama-sama bangsa Indonesia. Mereka kenapa tidak dibantu oleh pemerintah? Karena tidak ada tempat tinggal yang tetap. Kenapa? Karena tidak ada domisilinya. Tapi kalau mereka dikasih hak, mereka akan punya KK, punya KTP. Mereka akan dibantu untuk mensejahterakan mereka sendiri. Saya bilang sama mereka, kejahatan yang paling ngeri dan susah untuk disidik adalah kejahatan di air. Banyak kasus orang dibunuh, dibuang, baru dipakai pemberat, tidak ketemu, 20 tahun kerangkanya baru muncul. Saya bilang, padahal mereka orang Indonesia, kan ada sejarahnya. Sejarah kenapa sampai terbentuk suku Bajo, ada itu saya baca satu sejarah. Mereka ada satu kerajaan, mereka itu warganya disuruh semua pergi cari tuan putri dari raja yang hilang. Dan jangan kembali ke daratan kalau belum ditemukan itu tuan putri. Akhirnya timbullah mereka, muncullah ide tinggal di lautan karena mereka tidak berani kembali ke daratan. Seperti itu. Akhirnya ya pendekatan secara kemanusiaan. Coba kita cari jalan tengah. Jangan diajari air ikan untuk berenang. Mereka paham itu. Mereka itu tidak pakai kompas, tapi mereka tahu di mana letaknya Pulau Jawa, di mana letaknya di pulau ini. Mereka sudah bersahabat, akrab dengan air laut. Tidak usah dikhawatirkan. Kalau kita yang bukan punya keahlian di air, jangan kita yang khawatir. Mereka punya kehidupan di air, di air. Tapi kasihlah apa yang menjadi haknya. Nah, setelah dikasih sertifikat, saya bilang, mereka akan terlayani sebagaimana
masyarakat Indonesia lainnya. Mereka dibantu untuk pendidikan, bagaimana mengawetkan hasil tangkapan. Mereka dididik bagaimana menangkap ikan yang baik dan benar, yang banyak hasilnya. Terus sudah itu yang terutama, dengan sertifikat itu, kalau mereka kekurangan modal, mereka bisa jaminkan di bank untuk dapat tambahan modal. Alhamdulillah mereka dilatih. Hasil tangkapan yang tidak laku atau apa, mereka keringkan. Mereka olah kembali menjadi abon dan sebagainya. Itu yang jadi, saya harapkan. Lahan-lahan yang 1 hektar yang diberikan itu digunakan untuk bercocok tanam atau untuk tinggal di darat? Jadi mereka itu yang 1 hektar itu mereka bisa melaut karena dekat dengan pantai, dan yang setengahnya bisa mereka pakai untuk dilatih bercocok tanam. Jadi langkah pertama ketika proper ini saya sampaikan ke mereka, bekerja sama dengan dinas kesehatan, dibikinkanlah puskesmas terapung, sampaikan ke dinas pendidikan, dibikinkanlah sekolah terapung. Terus pengambilan air bersih dipusatkan di satu tempat, jadi mereka tidak perlu lagi minta-minta air bersih kepada warga, tapi mereka sudah punya tempat pengambilan air bersih. Seperti itu. Berarti dampaknya sudah luas ini, Bu, ya? Dengan sudah luas. Multi stakeholders yang terlibat itu. Sudah. Akhirnya kan ketika Pak Jokowi di acara Gatra Nasional itu yang diadakan oleh Badan Pertanahan, itu 5.000 sekian sertifikat yang diserahkan, Pak. Kemarin saya dengar sudah 6.000 sekian. Sekarang terakhir itu sudah mau mencapai 8.000. Awalnya itu 8 waktu pembahasan dengan para menteri, ada 18 titik. Tempat pusatnya suku Bajo. Sekarang sudah meluas, Pak. Sudah 23 titik. Itu suku Bajo semua, Bu? Suku Bajo sebagian besar, tapi istilahnya untuk secara umum masyarakat perairan, pesisir. Iya. Gitu. Iya. Berarti ini sudah ada menjalar ke seluruh daerah-daerah wilayah yang ada di Indonesia ya, yang ada masyarakat pesisir yang tinggal di atas air itu, Bu, ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu ini, Bu, ya, siapa tahu kawan lain juga ingin mengetahui kira-kira tantangan terberat waktu melaksanakan ini apa, Bu? Tantangan yang terberat adalah karena tidak ada aturan, karena tidak ada aturan membenarkan orang bikin sertifikat di atas air. Itu tantangan terberat. Dan kalau tunggu ada aturan, ada undang-undang yang mengatur itu, ya kapan? Karena hanya sebagian kecil orang yang mau peduli sama masyarakat pesisir atau suku Bajo, begitu. Nah, kawan LAN, ya, bisa dilihat ya bagaimana tantangan yang luar biasa ini. Kalau kita bisa ambil atau tarik sebuah kesimpulan awal, bahwasanya inovasi yang dilakukan oleh Ibu Nur Asiah ini itu berangkat dari sebuah kepedulian, terkait dengan suku-suku Bajo yang ada di sana, dengan prinsip kemanusiaan, ya, Bu, ya. Dalam artian kasihanlah ya keadaan mereka. Kalau bukan kita lagi yang akan mengusahakan, ya siapa lagi? Nah, itu seperti itu. Nah, terkait dengan itu, Bu Nur Asiah, kan inovasi ini lahir di saat Ibu menjalankan program pelatihan di sini, ya. Siap. Nah, mungkin bisa di-share ke kita kira-kira manfaat-manfaat yang seperti apa sih yang bisa Ibu share dengan ikut pelatihan di sini, apakah dari aspek kepemimpinan, pengambilan keputusan dan lain sebagainya, itu yang bisa membuat kita lebih matang untuk mengambil sebuah keputusan misalnya gitu. Bisa di-sharekan? Iya, Pak. Jadi saya bersyukur sekali pendidikan di LAN membuat saya itu dari kepemimpinan luar biasa, karena proper saya ini, Pak, memberikan sertifikat kepada masyarakat suku Bajo atau perairan alas hak untuk hidup mereka. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah mendapat predikat WBBM.
Dan dengan pendidikan di LAN ini membuat saya berani membawa proper saya untuk mengikuti pendidikan S3. Ya, di Unhas, program afirmasi. Dan yang lebih menyentuh lagi hati saya, ide pertama yang dimunculkan oleh Pak Kajati ini. Ternyata Pak Kajati itu adalah salah satu anak dari suku Bajo. Sampai beliau tuh menangis itu. Beliau menangis, beliau peluk saya, beliau bilang, inilah cita-cita saya untuk masyarakat suku Bajo. Tapi alhamdulillah yang bisa mewujudkan adalah kamu. Gitu. Jadi banyak sekali manfaatnya. Justru sekarang ini saya kan ada materi bagaimana kita memanfaatkan potensi kita yang sebenarnya belum pernah kita sadari, belum pernah kita gali. Nah, saya di waktu-waktu luang saya berusaha untuk menulis lagu. Saya bikin lagu. Sudah itu saya translate lagi lagu itu ke dalam bahasa Inggris. Semuanya itu ada dalam YouTube. Terakhir saya lihat-lihat anggota saya yang kebanyakan adalah tata usaha bukan jaksa. Saya bilang sama mereka, jangan kalian berkecil hati jadi tata usaha. Justru kalian bisa berinovasi, menghasilkan pendapatan di luar gaji. Bagaimana caranya, Bu? Piara ikan lele. Bagaimana caranya? Tidak punya lahan, tidak perlu pikirkan lahan, ada caranya. Jadi saya kasih contoh, saya belikan ember besar, gabungkan dari satu ke satu, terus akhirnya jalan. Itulah yang saya ajarkan kepada mereka. Jadi luar biasa pendidikan di sini, di LAN. Artinya kita harus lebih agile, adaptif, terus penuh dengan inovasi-inovasi. Kalau ada kesulitan, kenapa kita tidak pikirkan bagaimana mudahnya ini persoalan? Seperti itu. Luar biasa kawan LAN ya. Jadi materi tentang kepemimpinan kewirausahaan ini sudah akhirnya menyatu dengan diri beliau. Ya, lebih kreatif, ya, mampu melihat peluang lagi, ya, ke depannya itu sangat luar biasa. Nah, ada rencana untuk pengembangan misalnya dari inovasi yang sudah ada ini, Bu, ke depannya? Rencananya untuk ke depannya kita untuk lebih lagi merangkul. Syarat untuk mendapatkan sertifikat itu harus dia berdomisili di situ sekian tahun. Ya, bagaimana supaya aturan itu agak lebih diperlunak, supaya mereka tidak merasa susah untuk memproses urusan sertifikat. Dan di Badan Pertanahan Nasional itu sudah disiapkan yang mempermudah mereka. Jadi mudah-mudahan semua suku Bajo atau masyarakat yang tinggal di pesisiran Laut Indonesia bisa mendapatkan sertifikat seperti apa yang mereka dambakan. Wah, luar biasa. Jadi memang kalau istilahnya itu suasana keibuan yang masuk itu luar biasa ternyata hasilnya ya. Siap. Nah, terakhir mungkin ini, Bu ya. Siapa tahu ada semacam saran untuk kami di sini di dalam penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional agar apa yang sudah bagus itu bisa jauh lebih bagus lagi. Ya, kira-kira apa yang bisa Ibu sarankan kepada kami di dalam penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional ini sebagaimana yang Ibu ikutin? Kalau saya bisa memberi saran, untuk lebih bagusnya itu setiap peserta LAN itu membuat satu buku. Setiap apapun yang kita lakukan, kalau itu kebaikan, buatlah jejak sejarah. Jadi kita buat buku. Saya sudah pernah buat buku dan saya serahkan ke pihak LAN untuk menjadi kenangan. Jadi dari buku itu kita bisa melihat siapa sih yang pertama membuat proper seperti ini, kan? Selama ini kan kita punya proper tidak dijadikan satu buku.
Kalau saya memberi saran ya kita buatlah buku. Jadi hasil-hasil karya dari LAN itu semakin bisa dilihat. Iya, iya, iya. Nah itu satu. Jadi buku secara fisiknya Iya. dan buku secara elektronik. Nah kalau buku secara elektronik kan belum, karena sekarang kan ada perpustakaan elektronik, Elektronik, iya. Pak kan? Nah itu masuk. Jadi saya punya buku, saya cetak itu, saya bagi-bagi ke teman, saya bilang tolong dimasukkan di perpustakaan. Iya. Iya, perpustakaan daerah di Takalar saya kasih, sama teman di Palu kasih masuk di perpustakaan. Iya. Iya, biar menjadi jejak sejarah. Betul. Begitu Pak. Iya. Karena luar biasa alumni-alumni LAN kan Pak. Nah salah satunya Ibu kan ya yang menorehkan prestasi yang sangat luar biasa. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bu atas kesediaannya di sela-sela waktu kesibukannya Ibu bisa berkenan untuk hadir bersama kami di sini. Ini adalah kehormatan bagi kami juga ya bisa berbincang dengan Ibu, share pengalaman. Siap. Ya. Nah, semoga kawan LAN itu bisa menjadikan sebagai sebuah insight ya di dalam melakukan sebuah inovasi. Ya, bahwasanya memang tidak ada sebuah inovasi itu yang tiba-tiba muncul begitu saja tanpa sebuah perjuangan. Ya, seperti itu. Dan kepekaan kita dengan lingkungan sosial itu juga harus kita asah ya sebagaimana yang Ibu Nur Asia telah lakukan selama ini. Nah, terima kasih sekali lagi. Siap, ya. Bapak. Sampai jumpa kawan LAN untuk episode berikutnya. Ya. Oke. Obrolan ngomongin birokrasi ala LAN.